moments later. We woke up, the world was figured out. Beyond the beauty we dreamt about, this brilliant light's brighter than we've known. Without our darkness to prove it so we can't help but to examine it, to add our question marks to periods at the foot of. Manajemen peserta didik merujuk pada serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk mengelola dan mengawasi perkembangan peserta didik atau siswa atau mahasiswa. Manajemen peserta didik melibatkan berbagai aspek, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian proses pendidikan. Berikut adalah beberapa aspek kunci dalam manajemen peserta didik. Yang pertama, perencanaan pendidikan. Menetapkan tujuan dan sasaran pendidikan, merancang kurikulum sesuai dengan standar pendidikan yang berlaku, kemudian menyusun rencana pembelajaran untuk setiap tingkatan atau jenjang pendidikan. Yang kedua, penerimaan dan registrasi. Proses penerimaan siswa baru, pengelolaan data peserta didik, termasuk pendaftaran dan pencatatan informasi pribadi, serta perkembangan akademis mereka. Yang ketiga, pembelajaran dan pengajaran. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah dirancang, memastikan kualitas pengajaran dan dukungan bagi peserta didik, memantau dan mengevaluasi kinerja peserta didik. Yang keempat, pengelolaan kelas. Mengelola disiplin dan kehadiran peserta didik di kelas, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menangani masalah kelas dan konflik di antara peserta didik. Yang kelima, pemantauan dan evaluasi. Melakukan evaluasi terhadap kinerja akademis peserta didik, memberikan umpan balik dan rekomendasi perkembangan kepada peserta didik dan orang tua, mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dalam pembelajaran. Yang keenam, pengembangan peserta didik. Menyediakan dukungan untuk pengembangan pribadi, sosial, dan profesional peserta didik, mengadakan kegiatan ekstrakurikuler, dan pengembangan keterampilan tambahan. Kesimpulannya, manajemen peserta didik bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, mendukung perkembangan peserta didik, dan menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan di masyarakat. Penerapan manajemen peserta didik yang baik dapat meningkatkan kualitas peserta didik dan pengalaman belajar peserta didik. Insight atau wawasan dalam proses pembelajaran mata kuliah pengelolaan pendidikan mencakup pemahaman mendalam tentang konsep, teori, dan praktik terkait pengelolaan lembaga pendidikan. Berikut adalah beberapa insight yang dapat diperoleh dalam mata kuliah ini. Yang pertama, pemahaman konsep pengelolaan pendidikan. Mahasiswa akan memahami konsep dasar pengelolaan pendidikan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kebijakan. Pemahaman tentang bagaimana pengelolaan pendidikan berkaitan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional dan lokal. Yang kedua, keterampilan manajerial. Pengembangan keterampilan manajerial dapat merencanakan dan melaksanakan program pendidikan. Pemahaman tentang peran kepemimpinan dan manajemen dalam konteks lembaga pendidikan. Yang ketiga, pemahaman terhadap tantangan dan tren pendidikan. Wawasan tentang tantangan terkini dalam dunia pendidikan dan bagaimana mengelola perubahan. Kemudian pemahaman terhadap tren pendidikan global dan bagaimana mengadaptasi strategi manajemen untuk menghadapi dinamika ini. Yang keempat, kemampuan analisis kebijakan pendidikan, kemampuan menganalisis kebijakan pendidikan dan dampaknya terhadap praktik pengelolaan di tingkat institusi. Pemahaman tentang peran pemerintah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan. Yang kelima, pengukuran dan evaluasi kinerja. Pemahaman tentang metode pengukuran dan evaluasi kinerja lembaga pendidikan, kemudian keterampilan dalam menggunakan data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang keenam, pengembangan diri dan pemimpin pendidikan. Kesadaran akan kebutuhan pengembangan diri sebagai pemimpin pendidikan. Kemudian pemahaman tentang praktik-praktik terbaik dalam pengembangan kepemimpinan pendidikan.